Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai piranti koherensi pada wacana. Materi ini adalah salah satu dari materi mata kuliah analisis wacana. Baik, koherensi merupakan salah satu persyaratan wacana yang baik. Wacana yang baik itu persyaratannya ada dua ya, kemarin ada kohesi sama koherensi. Pada kali ini kita akan membahas tentang koherensi, piranti koherensi dalam wacana. Nah, mengenai koherensi, pengertian koherensi itu sendiri adalah sebuah pertalian makna atau isi wacana sehingga memiliki kesatuan gagasan. Wacana yang koheren memiliki ciri-ciri susunannya teratur dan amanatnya terjalin rapi sehingga mudah untuk diinterpretasikan atau mudah dipahami. Nah, koherensi ini dibagi menjadi dua, yaitu koherensi berpenanda dan yang kedua koherensi tidak berpenanda. Koherensi berpenanda ini diungkapkan dengan konjungsi, sedangkan koherensi tidak berpenanda ini secara tersurat tidak ditandai konjungsi, namun dipahami dari hubungan antar kalimatnya. Koherensi berpenanda ini ada 7, yaitu koherensi kausalitas, koherensi kontras, koherensi aditif, koherensi temporal, koherensi kronologis, koherensi perurutan, dan koherensi intensitas. Dalam koherensi berpenanda, yang pertama ada koherensi kausalitas. Koherensi kausalitas merupakan hubungan makna sebab akibat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Perhatikan contoh berikut. Kira-kira mulai tahun 1980-an, perkembangan pengkajian bahasa Indonesia cenderung mengarah ke bidang analisis wacana. Namun, perkembangan tersebut menghadapi kendala, yaitu masih langkanya literatur berbahasa Indonesia mengenai wacana, baik mengenai teori maupun model analisisnya. Oleh sebab itu, penyusunan buku ini dimaksudkan untuk mengisi kerumpangan tersebut. Dari paragraf itu, kita bisa lihat bahwa kalimat pertama dan kalimat kedua merupakan alasan terjadinya kalimat ketiga. Nah, antara kalimat pertama, antara kalimat 1, 2, dan kalimat 3 dihubungkan oleh konjungsi oleh sebab itu. Nah, konjungsi oleh sebab itu menandakan hubungan makna yang berupa sebab akibat. Selanjutnya ada koherensi kontras. Koherensi kontras merupakan hubungan makna perlawanan atau pertentangan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Perhatikan contoh berikut. Pohon rumbia memperbanyak durinya dengan tunas di bawah tanah. Jika sudah berbuah, pohon palem yang bernama rumbia ini akan mati. Akan tetapi, rumbia mampu hidup antara 9 sampai 15 tahun. Dari paragraf tersebut bisa kita lihat bahwa kalimat 1 dan kalimat kedua berlawanan dengan kalimat ketiga. Nah, perlawanan itu memiliki makna yang berlawanan. Nah, kalimat yang berlawanan itu dihubungkan oleh konjungsi akan tetapi. Selanjutnya ada koherensi aditif. Koherensi aditif merupakan hubungan makna penambahan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Perhatikan contoh di bawah ini. Agar badan tetap sehat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, kita harus makan makanan bergizi. Berikutnya, kita harus olahraga secara teratur. Di samping itu, kita harus memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Dari paragraf tersebut, kita bisa lihat bahwa kalimat keempat merupakan kalimat yang bermakna menambahkan
opini atau pendapat dari kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Nah, antara kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga ini dihubungkan dengan konjungsi di samping itu untuk berhubungan maknanya dengan kalimat yang keempat. Selanjutnya adalah koherensi temporal. Koherensi temporal adalah hubungan makna waktu antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Perhatikan contoh berikut. Setahun lalu, saya, karyawati umur 45, pernah menjalani operasi kanker payudara. Sesudahnya harus menjalani kontrol. Tadinya seminggu sekali, lalu 2 minggu, dan sekarang sebulan sekali. Selain mahal juga melelahkan. Tetapi sampai sekarang tidak ada kepastian apakah payudara saya sudah sehat atau ini akan berlangsung abadi. Pada contoh di atas terlihat bahwa terdapat 4 kalimat. Di antara kalimat-kalimat tersebut terdapat hubungan makna waktu yang dinyatakan dengan konjungsi setahun lalu, seminggu sekali, 2 minggu, sekarang, sebulan sekali, dan sekarang. Selanjutnya ada koherensi kronologis. Koherensi kronologis merupakan hubungan rangkaian waktu. Koherensi ini biasanya sering ditunjukkan oleh konjungsi yang menyatakan temporal, seperti lalu, kemudian, ini, sesudah itu, dan sebagainya. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. 2 tahun yang lalu, saya divonis sakit kanker. Saya rajin menjalani kemoterapi. Sekarang, saya sudah sembuh dari kanker. Nah, pada contoh tersebut, menandakan sebuah kronologis atau hubungan waktu 2 tahun lalu sampai sekarang. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada koherensi perurutan. Koherensi perurutan merupakan hubungan makna yang menyatakan perbuatan yang harus dilakukan secara berurutan. Contohnya, pertama, masukkan air panas ke dalam gelas, lalu tuangkan kopi saset, kemudian aduk hingga merata. Nah, konjungsi pertama, lalu, dan kemudian ini menandakan perurutan. Jadi pada 3 kalimat ini ada talian makna atau pertalian makna yang menunjukkan urutan, seperti itu. Selanjutnya ada koherensi intensitas. Koherensi intensitas adalah hubungan makna penyangatan yang terdapat dalam sejumlah penanda dalam fungsinya sebagai penghubung antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Contoh, Umar sangat sedih ketika sahabatnya itu meninggal. Bahkan ia menangis 3 hari 3 malam. Nah, antara kalimat pertama dan kalimat kedua memiliki makna penyangatan. Nah, kalimat kedua ini ada konjungsi bahkan. Di situ menandakan bahwa Umar itu sangat sedih. Bahkan dia menangis 3 hari 3 malam. Nah, selanjutnya untuk koherensi tidak berpenanda. Nah, pada koherensi tidak berpenanda ini ada 3 koherensi, yaitu koherensi perincian, koherensi perian, dan koherensi dialog. Pertama, koherensi perincian. Koherensi perincian adalah koherensi yang menyatakan hubungan makna rincian penjelasan sesuatu hal secara sistematis. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Keluhan Anda sebenarnya disebabkan perilaku kurang baik yang sudah berlangsung bertahun-tahun, disadari atau tidak. Perilaku itu misalnya, bila diberi nasihat, Anda langsung menolak. Meskipun nasihat tadi banyak benarnya, reaksi Anda langsung emosi, kemudian ngambek. Pada contoh tersebut, terdiri dari 3 kalimat. Tampak bahwa ketika kalimat tersebut memiliki hubungan yang menyatakan penyebutan rincian perilaku yang kurang baik, sehingga merupakan koherensi perincian. Selanjutnya ada koherensi perian. Koherensi perian adalah koherensi yang merupakan hubungan makna yang menyatakan pendeskripsian sesuatu
sesuatu hal secara jelas. Nah, contohnya, saya seorang karyawan pada perusahaan swasta yang cukup berkembang. Pada usia 42 tahun sekarang, karir saya cukup maju. Saya punya istri dan 3 anak. Sebelum mengalami penderitaan ini, yakni terserang penyakit herpes akut, ya saya pernah opname di rumah sakit. Cukup berkurang memang, tetapi setelahnya penyakit itu datang dan pergi. Kelelahan sedikit saja penyakit itu muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Bisa punggung, dada, ketiak, selangkangan, atau wajah. Sakit sekali dan memalukan. Yang jelas, sejak terserang penyakit itu, pola hidup saya banyak berubah. Pada contoh tersebut terdiri dari 10 kalimat. Nah, pada paragraf tersebut, tampak bahwa kalimat-kalimatnya mendeskripsikan seorang karyawan sebuah perusahaan swasta yang cukup berkembang dan terkena penyakit herpes akut. Selanjutnya ada koherensi dialog. Koherensi dialog ini masih dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada koherensi fatis. Koherensi fatis ini merupakan hubungan makna yang menyatakan bentuk tetap dan fungsinya untuk basa-basi. Contohnya, selamat pagi Pak, lalu dijawab, selamat pagi Dik. Nah, pada contoh wacana dialog tersebut tampak bahwa kalimat-kalimatnya berfungsi hanya untuk sekedar basa-basi. Lalu selanjutnya ada koherensi informatif. Koherensi informatif adalah koherensi yang merupakan hubungan makna yang menyatakan bentuk informasi. Contohnya, ada yang bertanya, sekarang jam berapa Dik? Lalu dijawab jam 7 Bu. Nah, pada wacana tersebut tampak bahwa kalimat-kalimatnya berfungsi untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya ada koherensi pengukuhan. Koherensi pengukuhan ini merupakan hubungan makna yang menyatakan bentuk peneguhan, penetapan, atau penjelasan. Nah, contohnya, misalnya ada pertanyaan, dia itu suka memberi komentar, lalu dijawab, dia memang tidak suka tutup mulut. Nah, pada contoh tersebut, tampak bahwa kalimat-kalimatnya berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung. Selanjutnya ada koherensi penolakan. Koherensi penolakan ini merupakan hubungan makna yang menyatakan bentuk penolakan. Contohnya, mari kita makan dan minum lebih dulu. Lalu dijawab, maaf Pak, saya masih kenyang. Nah, pada contoh tersebut, tampak bahwa kalimat-kalimatnya berfungsi untuk menyampaikan penolakan. Nah, yang terakhir ada koherensi negosiatif. Koherensi negosiatif merupakan hubungan makna yang menyatakan bentuk tawar-menawar. Misalnya dialognya seperti ini, berapa harga durian ini Bu? Cuma Rp25.000. Boleh kurang Bu? Kurang sedikit lah. 15.000 ya Bu? Belum bisa, naik sedikit lah. Nah, pada contoh wacana tersebut, tampak bahwa kalimat-kalimatnya berfungsi untuk menyampaikan negosiasi atau tawar-menawar. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah piranti koherensi dalam sebuah wacana. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari sebuah wacana. Lalu, wacananya bisa apa saja? Bisa berita, bisa buku, bisa novel, artikel, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kalian analisis piranti koherensi yang ada pada wacana tersebut. Nah, setelah itu tugasnya dikumpulkan secara kolektif melalui PJM. PJM mengirim ke email saya paling lambat hari Senin tanggal 22 Juni pukul 7 malam. Nah, baik, sampai di sini dulu video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.